aku tuh udah lama gak main sama Rahel saat itu, tapi aku undang dia. Maksudnya bukan yang sering main bareng kayak dulu gitu. Iya. Terus out of nowhere aku ngobrol sama Rahel, terus aku ngomong tiba-tiba aja, kamu udah punya manajer gak sih gitu? Nggak ada sih, aku ada asisten yang balas-balasin endorsean aku, chat gitu. Kamu mau gak aku manajerin? Apa, what crossed in your mind at that time sampai ada keluar kata-kata itu? Karena aku tuh selalu mikir aku pengen punya double job, aku pengen punya uang banyak gitu loh. Hello Mr. Tizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insightlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Berbicara mengenai sebuah nama besar, baik itu dari brand atau mungkin dari seseorang gitu ya, apalagi terlebih dari sosok public figure, nama-nama besar yang ada di Indonesia. Mungkin banyak yang tidak aware bahwa sebetulnya ada satu peranan, yaitu sebagai seorang manajer dari public figure atau mungkin artis atau penyanyi tertentu. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan seorang manajer yang kalau kita lihat historinya mungkin beberapa nama influencer, kalau kata anak-anak agency itu makro, salah, mega ya kan, mega influencer ini ternyata ada tangan dingin dari sosok yang satu ini yang mampu mengolah dan juga menjual serta mendilkan proyek-proyek yang ada. Dan sebuah kehormatan nih ternyata datang ke sini sore hari ini. I think it's for the first time. So please welcome on studio Kakak Gali Sudirjo. Halo. Welcome. Terima kasih sudah mampir. Thank you for inviting me. Jadi ini pernah pertama nih? Pertama kali. Sebuah kehormatan loh. Minumannya ada kan? Ada. Ya ampun gak enak, soalnya cuma minuman doang. Belum ada brand yang deal doang ini ya. Belum ada. Mau aku cariin? Boleh dong. Jadi siapa tahu jadi ada. Untuk brand-brand yang mau masak masih ada di sebelah sini space-nya. Boleh banget, ya. boleh banget. Kalau ada brand yang mau masak nanti aku cariin deh. Memang ya kalau kita tuh ngobrol sama manajer tuh langsung bawaannya ngebrand gitu ya, tahu dan segala macam. Tapi kita mau kenalan dulu sama seorang Gali Sudirjo. Boleh. Lulusan dari Universitas Indonesia, Sisquad jaket kuning. Benar. Sebetulnya seperti apa sih masa kecil seorang Kakak Gali? Dibesarkan di mana? Lahir di mana? Anak keberapa? Dan bagaimana perjalanan sekolahnya? School history-nya. Aku itu lahir di Jakarta 8 Oktober 95. Sorry, Jakarta mana nih? Barat, pusat, selatan. Oh memang anak selatan sendiri di Anak NE. Jaksel, dari lahir. Oke, terus. Terus dari kecil tuh aku tuh anak kedua dari 3 bersaudara. Kalau secara kandung. Tapi mamaku tuh bawa kakak 2. Jadi aku jatuhnya anak keempat dari 5 bersaudara. Nah terus aku tuh anak bontot yang gak jadi gitu loh. Jadi jarak aku ke adekku tuh kayak jauh, kayak 8 tahun. Jadi selama 8 tahun itu aku deket banget sama mama gitu. Jadi anak mama banget, kemana-mana selalu sama mama gitu. Jadi dari kecil tuh selalu dapat didikan dari mama gitu. Bagaimana rasanya tinggal di keluarga yang cukup ramai? Mungkin kalau di tahun 90 tuh kita mulai ada transisi yang keluarga berencana ya. Jadi mungkin satu keluarga itu hanya 4 orang, ayah, ibu, 2 orang anak. Tapi kan Kak Gali ini kan ramai. 5 anak, walaupun memang ada tadi yang jaraknya agak jauh gitu ya. Sebelum ada yang kecil lahir pun kan berempat tuh. Gimana tuh rasanya tumbuh di keluarga yang ramai dan sempat menyandang predikat anak bontot selama 8 tahun? Pressure sih. Sumpah. Maksudnya bukan pressure, pressure tapi chill gitu. Nah, karena kakakku yang di atas aku itu berprestasi gitu. Dia kayak ranking, kayak jadi pacuan gitu loh, kayak kamu harus kayak dia gitu, kamu harus kayak dia gitu. Tapi mama papaku juga gak maksa kayak gitu, tapi kayak cuman jadi pacuan aja. Bukan yang kayak kamu harus kayak dia banget gitu, enggak gitu. Tapi aku jadi termotivasi buat jadi lebih baik lagi gitu. Pas sudah ada adek, wah ternyata sekarang gila dulu nih gini. Jadi acuannya gitu, gue kayak agak santai nih. Ya udah lebih chill aja. Oh gitu. Hubungan kamu sama kakak-kakak kamu ya terutama, deket atau enggak?
Biasa aja sih, bukan yang kayak deket banget gitu. Oh, pokoknya intinya kayak keluarga-keluarga zaman dulu ya, Say. Belum yang healthy family banget. Bener. Sempet ngalamin yang namanya gesper atau mungkin itu nggak? Sempet. Anak 90-an. Kamu kan lahir tahun berapa sih, Kak? 95, kamu? Oh, sama, Kak? Sama. 95 Squad. 95 Squad, iya, pakai Chris aja. Viva lah. Kalau aku tuh dulu ngomong-ngomong sama anak angkatan aku tuh Viva la Babi. Karena kita itu angkatan Sio Babi kan. Nah, jadi memang cuan, ya kan? Nah, berbicara mengenai cuan. Jadi sebenarnya bagaimana sih awalnya seorang Kakak Galih yang menjadi anak yang hampir bontot gitu ya. Kayaknya mungkin aku bisa bilang terbiasa dengan segala sesuatu yang lumayan nyaman. Kamu bisa koreksi aku kalau aku salah. Terus tiba-tiba tertarik dengan dunia content creator ini dan bahkan menjadi manajer. Oh, oke. Dari dulu tuh aku sebenarnya ya dari kecil aku tuh pengen jadi artis. Oh gitu. Fun fact. Bibitnya sih udah ada ya. Pengen tampil gitu. Terus? Kayak di sekolah bawaannya pengen tampil, pengen eksis gitu. Waktu SMP aku jadi ketua OSIS. Oh gitu, nice. Kayak like that gitu. Kayak aku pernah juga jadi figuran-figuran bintang iklan waktu kecil. Lumayan ambi dong. Lumayan ambi dikit. Dikit aja. Gak usah banyak-banyak gitu. Terus? Nah dari situ aku kayak mulai tertarik, aku kuliah kayak harusnya komunikasi deh. At least kalau nggak jadi apa, aku bisa kerja berhubungan dengan suatu hal dengan yang berhubungan dengan media gitu. Oke, itu paparan dari mana? Apakah karena nonton TV, karena ngeliat, oh selebriti, artis tuh kehidupannya tuh dar, disorot kamera dan lampu benderang atau gimana? Paparannya tuh dari mana? Paparannya nggak tahu kenapa, kayaknya dari TV sih. Kayaknya kayak seru aja jadi artis gitu, kayak banyak yang kenal gitu. Jadi dari situ tuh aku kayak pengen deh jadi artis gitu. Sampai dulu aku les teater. Oh, jadi teater. Terus les nyanyi. Gue baru ngomong pas ini musikal teater nih. Warga-warga auranya ini musikal teater ya. Les nyanyi, tapi sadar diri suaraku jelek. Jadi masa sih? Suaraku jelek. Oke. Jadi fun fact, waktu itu aku les nyanyi. Terus gurunya ngomong ke sepupu aku yang nganter. Gini, kalau orang biasanya dari 0, kalau ini dari minus. Mulai belajar itu ya. min gak sih? Iya, agak min deh. Agak min, habis itu aku langsung drop, udah gak usah. Tuh kan, itu agak jehol deh coachnya. Terus. Ya udah. Akhirnya aku kayak memutuskan diri kayak aku harus ngambil komunikasi deh untuk bisa terjun ke dunia media gitu loh. Akhirnya ya udah dari SMP SMA gitu aku ngincer tuh pengen komunikasi di UI. Karena menurut aku itu yang paling bagus gitu, bergengsi lah UI gitu. Alhamdulillahnya aku dapat undangan ya. Puji Tuhan. Masuk UI, terus ya belajar komunikasi dan lain-lain, lulus 3,5 tahun, cum laude. Best. Sombong gitu gak apa-apa ya? Oh, masalah. Gak apa ya? It's a good prestation sa. Jadi memang harus diiniin. Jadi kadang-kadang mungkin orang tuh menganggap ya, ini nggak semua ya, tapi kayak kalau kerja di dunia entertainment mah pendidikan tuh nggak begitu oke. Tapi jangan salah, sebetulnya orang yang bisa survive, orang yang bisa bertahan, orang yang bisa berkembang, itu yang dia juga ini dan ininya tuh jalan. Bener. Dan tambah ininya juga jalan. Ya kan, jadi sinkron tuh kan. Jadi orang-orang suka kayak nganggep sebelah mata gitu kan, kalau orang di entertain kayak kurang berpendidikan gitu. Makanya aku kayak selalu kasih aku komunikasi cum laude. Satu kalimat tapi nonjok ya, nggak pakai spasi itu. Nah, berarti kalau lu seumuran sama gue, Gal, berarti kan memang zaman-zaman itu dulu nih ada yang namanya tuh kalau waktu kita SMP tuh Friendster. Berkembang ke Facebook. Nah, itu kan sebetulnya star-starnya tuh udah ada tuh Twitter. Lalu ya kalau yang agak personal Pat. Lalu mulailah di saat-saat kita menuju dewasa itu ada yang namanya Instagram, sehingga namanya adalah orang yang populer di situ selebgram, ya kan. Nah, berkembang tahun-tahunnya barulah karena udah banyak sosial media jadinya influencer. Nah, itu gimana caranya lo perkenalan seorang Galih, switching cita-cita dari yang tadinya pengen ada di depan layar sampai akhirnya kayaknya gue punya passion dan punya bakat di belakang layar nih. Dan sekaligus juga langsung gue tanya next questionnya adalah
Gimana caranya lo menemukan remnya? Kadang kan gini, lo tuh ada bakat untuk ada di depan dong. Dan tuh kadang-kadang tuh secara tidak langsung, gue nggak tahu sadar apa enggak, ketika lo tuh memanage seseorang, ada part of you yang ada di artis lo ini. Bener nggak tuh? Bener. Ya kan? Nah itu gimana cara lo balance-nya supaya ibarat kata si talent sama si manajemen atau manajernya ini itu bisa benar-benar kawin. Nah, susah ya pertanyaannya, agak panjang. Yang pertama dulu ya, cara kenalannya, abis itu gimana cara blend in-nya. Nah itu gampangnya. Nah, dari dulu tuh aku tuh orangnya suka banget bergaul ya. Dari zaman Friendster, Facebook, Friendster aja aku punya 5, kamu punya berapa? Cuma 1 lagi. Gali 2. Nah, cuma 1 lagi. Dulu banyak tuh ngumpulin komen sampai ribuan. Iya, komen ya bener-bener satu zaman ya. Terus udah habis itu aku switch ke Twitter. Nah di Twitter itu aku jadi salah satu seleb tweet zaman dulu. Followers 6.000 aja udah bisa jadi seleb tweet. Gila di tahun itu ya. Kumpulan anak-anak bukan anak Jaksel sih. Ya, kumpulan anak-anak Jakarta gitu. Kayak ada yang sering ngumpul di PIM gitu. Kita punya komunitas Twitter yang followersnya kayak 10.000, 14.000, 20.000 gitu. Terus yang rata-rata famous dikenal di Twitter namanya dulu disebutnya Bacoters. Oh Bacoters. Tahu nggak? Nggak tahu. Mungkin orang yang sering nge-tweet gitu. Nah dari situ tuh banyak jadi aku jadi banyak kenal orang gitu dari Twitter, orang-orang yang kita jadi gathering, ketemu. Nah dari situ kita kenalan dari teman ke teman, sampai suatu saat itu Instagram hits, salah satu dari kita tuh ada yang hits juga di Instagram gitu. Jadi saling kerja udah kenal gitu loh. Dari zaman secara Twitter. langsung. Dan orang yang hits di Instagram itu pun tahu aku. Gitu. Jadi pas kenalan ya udah saling kenal aja. Jadi kayak blend ini gampang gitu. Jadi emang dari awal emang dari pergaulan sih. Connect-nya. Mutual friends dari friends ke friends aja. Oke. Nah, dari sekarang itu berarti itu tahun berapa, Gal? Tahun 2010. 2010. 15 years ago. 15 years ago. 15 itu mulai. Saya kalau 1 tahun lagi udah dapat KTP saya. Iya, 15-16 tahun yang lalu. Dan waktu itu peralihan atau selebgram deh kita ngomongnya. Selebgram yang pertama kali lo manajerin tuh siapa? Rahel V-nya. Rahel V-nya. Itu kenalannya di mana? Dari teman ke teman juga. Mutual friends juga. Mutual friends. Karena kan jadi Rachel anak LS kan sebenarnya. Rachel anak LS. Terus aku tuh udah kenal mantan suaminya Nico dari Nico lama. Okin. Dia juga orang teman Twitter gitu. Oh gitu. Berarti hubungan lo sama Rachel V-nya ini per manajeran ini udah berapa tahun? Per manajer sama Rahel itu aku cuma 6 tahun. Tapi abis itu kayak kita freelance gitu. Oh oke. Karena abis itu aku fokus ke Tasya gitu. Karena megang 2 yang mega. Sorry, it's okay. Karena megang 2 yang mega banget tuh kayak waktunya aku takut gak sanggup gitu. Jadi kayak, dibutuhkan ini juga loh, wisdom, kebijaksanaan. Karena kan kalau berbicara mengenai manajer dan uang, itu kayaknya kalau 2 nama besar ini bisa aku pegang, dunia perkulitan karir ada di tanganku. Benar. Nah, tapi lo punya wisdom itu, sebelum ke situ, abis dari Rachel, lo kemana? Abis dari Rachel aku ke Tasya. Langsung ke Tasya. Jadi so far di karir per manajeran lo, ada berapa yang lo pegang? Kalau yang aku pegang langsung itu ada 3. Rachel, Tasya, sama Cindy Priscilla. Ada. Cindy Priscilla, oke. Terus? Terus sebelumnya itu, aku tuh mega freelance banyak banget. Jadi teman-teman influencer aku tuh aku jualin gitu. Oh nice, oke. Terus? Jadi aku mau ceritain awal karir aku jadi manajer nggak apa gimana? Boleh, boleh. Jadi aku abis lulus kuliah, itu aku kerja jadi public relation di sekolah fashion internasional. Oke. Nah di situ tuh aku udah kenal beberapa influencer lah. Salah satunya Rahel V-nya, Abel Cantika. Yes. Abel Cantika ini sahabat aku juga. Yes. Terus, aku bikin event gitu dong. Terus aku undang, maksudnya influencer waktu itu lagi hits-hitsnya. Kayak ngundang influencer ke event tuh kayak wah banget gitu dong. Aku undang aja semua orang yang aku kenal gitu. Udah aku undang. Terus aku tuh udah lama gak main sama Rahel saat itu. Tapi aku undang dia. Maksudnya bukan yang sering main bareng kayak dulu gitu. Iya. Terus out of nowhere aku ngobrol sama Rahel. Terus aku ngomong tiba-tiba aja, kamu udah punya manajer gak sih gitu.
Nggak ada sih, aku ada asisten yang balas-balasin endorsean aku, chat gitu. Kamu mau nggak aku manajerin? Apa, what crossed in your mind at that time sampai ada keluar kata-kata itu? Karena aku tuh selalu mikir aku pengen punya double job, aku pengen punya uang banyak gitu loh. Dipikir aku tuh money oriented gitu. Palu gada deh gitu. Kalau aku bisa ngerjain ini sama ini, why not gitu. Betul. Dan aku cari cara gimana biar bisa ngatur waktunya gitu. Terus Rahel bilang, ya nanti aku pikirin dulu deh. Gitu. Terus 2 hari setelah itu dia chat aku, kamu beneran mau jadi manajer aku? Tapi kan kamu kerja di sini gitu kan, di kantor, maksudnya kantor sebelumnya. Oh oke ya. Iya aku bisa, nanti aku kalau siang aku ke rumah kamu, kita kerja bentar gitu pas makan siang. Jadi waktu makan siang aku fleksibel gitu. Oh oke. Jadi dari situ ya udah aku jadi manajer Rahel. Tahun? Tahun 2017. Oh oke. 2017 ya, 2017 bulan September, Agustus, September lah. Which is pada saat itu Rahel 95 juga kan ya? 95 juga. Di saat itu kita lagi 22 tahun saya. Baru masuk welcome to the real world tuh, abis 21 ya. Dan dia lagi hamil, Sabiru. Oke. Terus? Terus udah, dari situ aku kerja sama Rahel. Nah terus aku sambil kerja di kantor itu, terus aku suka bikin event gitu dong. Aku nyari sponsorship ke brand-brand yang aku kenal gitu. Di sponsorship itu aku nyantumin beberapa influencer, maksudnya yang pernah kita undang, dateng. Kan itu termasuk exposure ya, biar si brand itu mau jadi sponsor kita. Terus out of nowhere, si brand ini ngomong gini ke aku. Ini influencer ini kamu pegang apa gimana gitu. Soalnya kita mau ada project, butuh influencer banyak. Terus aku langsung ngomong aja, iya aku pegang. Kalian emang butuh. Palu gada ini ya. Aku kayak, oh dia nyari banyak influencer nih. Kesempatan untuk mendapatkan uang banyak. Lagi-lagi uang. Terus ya udah. Oh yaudah, akhirnya aku meeting sama brand. Ternyata dia mau ngontrak setahun. Oh wow, itu kayak rezeki nomplok banget dong. Salah satunya Rahel, mantan suaminya gitu, Abel Cantika gitu. Pokoknya teman-teman aku deh. Ya udah, akhirnya dari beberapa influencer yang aku ajuin itu ada 12 influencer. Yang ACC. Yang ACC kontrak setahun sama brand itu. Dari situ aku hitung-hitung, oh ternyata untung aku itu maksudnya kayak nutup 6 tahun gaji aku di kantor sebelumnya. Oh wow. Dari 12 influencer itu. Setelah aku hitung-hitung kayak, gila untung gue gede banget. Aku langsung resign di kantor sebelumnya. Dan fokus langsung ngurus influencer aja. Dari situ aku kayak, oh ini, this is my job gitu. Berarti itu mungkin kita bisa tarik juga lo ketemu sama Tasya dan akhirnya itu juga lo akan fokus sama Tasya dan lain-lain. Dan di mention tadi sama Gali juga bahwa saat ini yang dia pegang itu Tasya, tapi dia juga memegang as a freelance itu lepasan gitu ya per project di beberapa nama influencer lain ya. Tapi oke, gue akhirnya menarik Gal. Lo kan anak Jaksel dan mungkin juga dengan kehidupan yang ada, kita bisa bilang lo nggak susah banget deh. Tapi apa yang ada di otak seorang Gali waktu itu, kenapa kok mentalitinya gue harus palu gada? Apakah memang itu mimpi lo? Ataukah memang karena lo tahu bahwa hidup dengan berkecukupan tuh enak banget, jadi gue harus ada terus di sini. Ya nggak masalah juga gitu kan, karena standar hidup orang beda-beda. Atau apa yang melatar belakangi, apa karena lu baru kenal duit aja jadi kayak wah gue pokoknya memang harus cari duit lah gitu? Karena aku inspiring by mamaku, almarhum mamaku. Mamaku tuh pekerja keras banget gitu. Dia kayak semuanya diadain buat anak-anaknya gitu loh. Dia kayak biayain kita gitu, kayak dari situ tuh aku ngerasa kayak aku harus kayak gitu loh. Ini kayak ya? Iya. Ini ulang tahun keberapa nih Gal? Ulang tahun ke-7. Apa keberapa ya tuh ya? Dan ini yang kiri papa, yang kanan mama, yang paling kiri MC-nya ya say. MC pada saya. Terus. Mama. Pokoknya mamaku tuh kayak yang ya jadi inspirasiku aja buat kayak kerja keras gitu. Dan ini ulang tahun aku tuh selalu ngerayain tiap tahun karena mamaku dari aku kecil sampai dia akhir hidup selalu ngerayain ulang tahun aku gitu. Ih gemes. Mama pulang tahun berapa kan? Tahun 2016. Ya. Jadi berarti lo baru masuk dewasa. Itu kan 21 kan berarti ya, 21. Baru mau lulus itu kayak 3 bulan sebelum lulus.
Iya. Jadi aku ngusahain lulus 3,5 tahun biar mama bisa datang ke wisuda, tapi ternyata enggak. Gitu. 21, terus dan apa ya, itu kayaknya yang paling menyakitkan sih ketika lo tuh ada di titik tertentu dan mungkin let's say gitu ya, titik yang cukup manis dalam pencapaian hidup lainnya, tapi orang yang disayang tuh tidak ada kesempatan untuk melihatnya. Apakah ini juga salah satu momen momen kenapa lo deket banget sama bokap, karena which is dari orang tua tinggal dia doang yang lo punya kan? Benar. Terus bagaimana lo memaknai kekayaan yang lo punya sekarang gitu, ketika kita berbicara mengenai kekayaan tuh bukan hanya uang lo, tapi kan dengan lo punya usaha seperti ini lo termasuk juga bisa dibilang tuh punya banyak waktu, nggak kayak orang kantor, dan lo punya banyak source lah ibarat kata, dan lo juga jadi berkat di manajemen lo. Bagaimana lo melihat apa yang lo punya semua ini sekarang? Aku melihat semua yang aku punya as a container gitu loh, kayak hal yang aku harus appreciate gitu loh, bukan yang taken for granted gitu. Terus aku memaknai kayak apa yang aku punya sekarang itu bukan punya aku doang, punya orang banyak juga, orang-orang sekitar aku. Jadi aku selalu berusaha buat ngebantu atau ngebahagiain orang-orang sekitar aku gitu, kalau mereka butuh gitu. Jadi itu ya, lo melihat bahwa kehidupan lo tuh bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi ada maksud-maksud baik juga ya.